أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله أغثني شريعا بإذة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Selamat pagi, sabahul khair, ayah bunda, bapak ibu, abang kakak semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pagi ini kita bisa kembali berjumpa untuk tadarus, untuk belajar, untuk melanjutkan belajar Al-Quran kita. Dan insya Allah pagi ini kita akan memulai dari halaman ke-420 ya. Silahkan bagi ayah bunda yang sudah gabung, yang sudah hadir, yang sudah masuk di ruang live ini, ya silahkan boleh sambil dibuka mushafnya halaman ke-420. Sebelum kita mulai, saya mau cross check suaranya dulu. Suaranya aman? Sudah jelas suaranya kah? Atau mungkin perlu untuk disesuaikan kembali? Ahlan Bunda Sri, Bunda Vivi, Bunda Nining. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan. Selamat bergabung semuanya. Jelas ya? Oke, baik. Kita mulai pagi ini dari halaman ke-420. Silahkan dibuka, ya. Silahkan dibuka halaman 420. Kita mulai dari baris pertama, dari yang paling atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti awil qatli, kita berhenti di sini. Awil qatl. Nah, yang memercik adalah nafas, bukan suara, ya. Awil qatl, bukan awil qat, ya, tidak ada te-nya, tapi yang memercik hanya aliran nafasnya. Kenapa mesti dipercikan, Kang? Karena dia punya sifat hams. Dan di satu sisi huruf ta punya sifat jahar, terhenti suaranya. Makanya percikan nafas untuk kadar hams yang ada pada huruf ta sukun. Kita ulang dari sini. In farartum minal mauti awil qatli wa idzal la tumatta'una illa qalila. Qul man zalladzi ya'simukum minallah.
ya'simukum minallahi in arada bikum su'a. Ini ada tanda alis, lihat. Boleh kita perhatikan di sini tanda alisnya apa di sana, tebal apa tipis? Tanda alisnya tebal apa tipis? Ahlan, selamat bergabung. Bunda Nita, Bu E, Kak Debu Terbang, Bunda Neneng. Jelas, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tebal ya? Berarti kalau tebal di sini satu kalimat atau dua kalimat, halaman 420. Silahkan dibuka. Kalau tanda alisnya tebal ini artinya satu kalimat atau dua kalimat? Alan, Bunda Ali. Satu kalimat. Kalau satu kalimat berarti hukumnya apa di sana? Mad wajib mutasil atau mad jaiz munfasil? Waalaikumsalam, Bunda Sutarmi. Mad jaiz atau mad wajib? Kalau dalam kondisi keadaan satu kalimat. Mad wajib. Betul ya? Mad wajib mutasil. Setiap ada mad atau huruf gitu ya. Setiap ada huruf yang di atasnya terdapat tanda alis. Dan tanda alisnya alis tebal. Tandanya di sana berarti ada mad bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang sama. Dalam satu kalimat. Ya, panjangnya boleh 4 atau 5. Ya, panjangnya 4 atau 5. Muqaddam prioritasnya 4 harokat. Dan juga bahkan bisa 6 harokat dalam keadaan waqaf dengan catatan hamzahnya di akhir kalimat. Hamzahnya di akhir kalimat. Ini Kang di akhir kalimat. Nah, perhatikan. Hamzah di akhir kalimat itu adalah hamzah yang sukun. Minas sama'i. Berhenti di lafaz minas sama, misalkan kita baca ya di ayat yang lain, minas sama, saat waqaf hamzahnya jadi sukun. Nah, itu yang dimaksud boleh 6 harokat. Tapi kalau dalam kondisi ini maka tidak dibaca panjang 6 harokat, tetap 4 atau 5. Pilih 4 atau 5, kemudian a-nya panjangkan 2 harokat. Begitu ya, bisa dibahas, bisa difahami ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa difahami. Oke, lanjut. Berikutnya kita ulang dari tanda mulai di sini. In arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Rahmah. Ra. Hati-hati setelah huruf ra. Huruf ro ini kan tebal apa tipis? Coba, kalau ada huruf ro dia tanda fathah. Huruf ro harokat fathah. Dia tebal apa tipis? Halaman 420 Teh Sumiati. Kira-kira nih, kalau ada huruf ro, kemudian dia berharokat, harokatnya fathah. Maka ro-nya tebal apa tipis? Tebal. Kenapa ro-nya dibaca tebal? Ayo, kenapa huruf ro-nya dibaca tebal? Tebal ya. Kenapa ro-nya dibaca tebal? Alan. Izin saya sambil baca-baca komen ya. Kenapa ro setiap huruf ro yang berharokat fathah dibaca tebal? Kenapa alasannya? Nah, karena PLN, karena pangkal lidah naik 100. Nah, betul ya. Karena dia punya sifat isti'la, saat huruf ro berharokat fathah, maka naikin pangkal lidahnya, bunyinya menjadi tebal. Nah, perhatikan di sini, perhatikan di lafaz rahmah. Coba, setelah huruf ro nih, setelah huruf ro harokat fathah, ada huruf apa setelahnya? Waalaikumsalam Kak Isan, Ayang Sumiati, Bunda Dahria, selamat bergabung semuanya. Setelah huruf ro harokat fathah, ini ada huruf apa di sini? Setelahnya ada huruf apa? Ada huruf ha. Ha besar, ha kecil.
Ha besar, ha kecil? Oke. Ha kecil. Pertanyaan berikutnya. Huruf H itu termasuk huruf yang tebal apa huruf yang tipis? Bunyi huruf H itu termasuk yang tebal atau yang tipis? Tipis. Baik, mudah-mudahan yang sudah jawab tipis. Yang lain? Tipis. Tipis. Teh Sumiati tebal. Tipis. Hampir semua bilang tipis, ada beberapa yang bilang tebal. Baik. Huruf H, kalau kita perhatikan secara sifatnya, dia punya sifat istifal. Istifal itu lawan dari terangkatnya lidah. Lawan dari PLN. Apa? PLTN. Pangkal lidah tidak naik. Berarti kalau pangkal lidahnya tidak naik saat mengucapkan huruf H tersebut termasuk di antara huruf yang tipis. Nah, masalahnya nih. Kita balik ke lafaz rahmah. Masalahnya, di sana ada huruf yang satu tebal, yang satu tipis. Sepakat? Setuju? Betul tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih yang sudah ngetap layar, yang sudah nge-share, yang sudah ngebagikan. Moga-moga jadi jariah kebaikan. Mushaf. Ya, ini pakai mushaf yang QRQ yang dulu. Yang pertama kali saya live pakai ini. Jadi 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan yang lalu pertama kali live pakai ini. Ya, biar ini ya kemarin mungkin dari kenapa nge-lag itu setelah dilihat memang ada trouble di pencahayaan gitu ya, di pencahayaan sehingga nggak keserap sama kertas yang sebelumnya. Kalau yang ini mudah-mudahan aman gitu ya. Oke, balik ke sini. Lafaz rahmah. Ada yang tebal, ada yang tipis. Sepakat? Coba saya mau konfirmasi dulu. Betul ya? Setuju ya? Mana yang tebal? Tadi sudah kita bahas huruf ro. Huruf ro itu tebal. Mana yang tipis? H yang tipis. Nah, yang sering kali terjadi nih, kesalahan yang mungkin disadari atau tidak. Ketika ada dua huruf, yang satu bunyi mestinya tebal, yang satu mestinya tipis, itu kadang-kadang dua-duanya tipis atau dua-duanya tebal. Contoh, kalau kita tidak hati-hati ketika mengucapkan lafaz rahmah, maka saat masuk huruf H, ini bisa saja pangkal lidah kita dinaikkan. Arada bikum rahmah. Kenapa Kang dinaikkan? Karena kita fokus pada huruf ro-nya saja. Dua-duanya jadi kepengaruhin tebal. Dua-duanya jadi huruf tebal, bunyi jadi tebal. Itu terjadi kalau kita tidak memperhatikan posisi pangkal lidah kita. Nah, maka di sini yang perlu kita fokuskan, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana pada saat mengucapkan huruf ro bunyinya tebal dan pada saat mengucapkan huruf H bunyinya tipis. Bisa difahami? Jadi ro-nya tebalkan, arada bikum rahmah. Selesai mengucapkan huruf ro, maka pangkal lidahnya turunkan lagi. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Insyaallah ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Yuk kita lanjut dulu. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Oke, kita masuk berikutnya ayat ke-18. Ya, masuk ayat 18. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum wal qailin.
والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم. Berhenti, ada tanda henti di sini. Ya. Maka untuk memulai kita ulang dari tanda hijau. Kita lanjut tilawah dulu. Taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alaihi minal maut. Ada tanda jim. Ini waqaf jaiz, stop atau bisa lanjut. Ya, boleh berhenti, boleh juga lanjut. Kalau napasnya masih memungkinkan untuk melanjutkan bacaan, maka lanjutkan. Kalau tidak memungkinkan, maka boleh berhenti dan jaiz. Ya, untuk memulainya bagaimana, Kang? Apakah ulang dari kalimat sebelumnya atau boleh dilanjut? Silahkan langsung dilanjutkan. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ. Di sini tidak ada tanda waqaf, tidak ada tanda henti. Kalaupun mau berhenti silahkan. Misalkan nafasnya tidak sampai, ulang dari bi'alsinatin. Bi'alsinatin hidadin asyihatan 'alal khair. Ulaika lam yu'minu فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ. Ada tanda henti, kita berhenti di sana. Ulang dari warna hijau, tanda mulai. لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. Mim sukun berwarna merah bertemu dengan mim bertasdid sama warnanya merah. Di sini tahan 2 harokat, jangan terburu-buru ya. Ada idgham mimi. Mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka tahan dulu 2 harokat, jangan terburu-buru.
Tidak terburu-buru. Latihan apa? Sabar. Mim sukun ketemu dengan mim. Ya, lanjut. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Ulang lagi dari liman kana. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat 21 selesai. Lanjut ayat berikutnya ayat 22 di halaman ke-420. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sahabat yang sudah nge-share, yang sudah berbagi, yang sudah ngetap layarnya. Moga-moga jadi jariah, jadi kebaikan untuk ayah bunda, sahabat, abang kakak semua yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut ya. Yuk ayat berikutnya, kita lanjutkan ayat berikutnya. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Ada pertanyaan nih, kenapa Ustaz harus diulang dari belakang? Biar secara maknanya terjaga. Ya, Bunda Gilang ya. Biar secara maknanya terjaga. Ini kan tadi kita berhenti di luar ataupun di tempat yang tidak ada tanda wakofnya. Nah, kalau kita berhenti di tanda ataupun berhenti di ayat yang tidak ada tanda wakofnya, maka sebisa mungkin sesuaikan untuk ibtida dan wakofnya. Sesuaikan di permulaan bacaannya. Nah, gitu ya. Oke, kita ulang lagi. Ulang dari qalu. Qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Mari kita agungkan asma Allah. Allah ya Allah. Alhamdulillah, saya doakan yang sudah hadir pagi ini semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah, senantiasa diberikan kesehatan, kesejahteraan lahir batin, kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Suara aman sahabat semua, ayah bunda semua? Aman suaranya ya? Aman ya? Amin ya Rabbal Alamin. Doa terbaik Al-Fakir panjatkan secara khusus teruntuk sahabat yang sudah hadir pagi ini. Moga-moga banyak manfaat, moga-moga banyak kebaikan, banyak jariah, banyak keberkahan yang bisa kita dapatkan. Wasilah ngaji bareng kita pagi ini. Baik, kita lanjut. Ayat berikutnya di ayat ke-23 halaman 421. Juz 21. Ya, lanjut. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Faminhum man
قضى نحبه ومنهم من ينتظر. Ada wasal aula, baiknya lanjut. Kang, kalau tidak diulang dari kalimat sebelumnya apakah boleh? Silahkan. Ya, sebaiknya dilanjutkan. Kalaupun berhenti di sini, maka boleh langsung lanjut ke kalimat berikutnya. Wa ma baddalu tabdila. Selesai 2-3. Berikutnya. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Allah. Sambil boleh bantu diramaikan kolom komentar ya. Jadi sambil kita simak, sambil kita agungkan asma Allah. Allah ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Emelin, selamat bergabung ayah bunda semua. Kita lanjut berikutnya ayat 25. Surah Al-Ahzab, surah ke-33, juz ke-21. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. Oke, kita ulang. Bighaidhi. Nah, tadi kurang tebal zanya ya, mohon maaf. Kita ulang lagi. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Ya bertasydid, maka yang ditekan huruf ya-nya, bukan wawunya. Bukan qawi, tapi qawiyya. Masuk ke ya-nya. Yang ditekan ya-nya, bukan wawunya. Qawiyyan aziza. Yan hati-hati ketika tanwin bertemu dengan ain, tanwinnya jelas. Dan saat membunyikan jelasnya tanwin, jangan ada pantulan. Qawiyyan, qawiyyan, qawiyyan. Jelas ya? Jangan juga ditahan. Qawiyyan tidak demikian. Atau mungkin dijeda. Qawiyan aziza. Qawiyan aziza. Relax saja, santai saja. Sambungkan saja bacaannya. Baik, lanjut. 26. Ya, kita lanjut ayat 26. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ secara kadar ikhfanya, secara kadar samarnya dia berada kadar samar yang tengah-tengah. Kadar samar pertengahan. Ya, martabat samarnya yang pertengahan. Tidak terlalu dekat dengan nun sukun, juga tidak terlalu jauh dari nun sukun. Tidak min so.
Milso. Ya. Milso. Perhatikan. Martabatnya ausat. Pertengahan. Ya. Kadar samarnya pertengahan. Tapi secara bunyi, dia bunyinya tebal. Kenapa Kang bunyinya tebal? Saya tanya, huruf sod, nih, huruf sod yang berada setelah nun sukun, kira-kira bunyi hurufnya tebal apa tipis? Tebal. Maka karena dia tebal, berarti saat mengucapkan ataupun membunyikan ikhfanya pun juga jadi tebal. Pelafalannya, bunyinya. Nah, kadar samarnya tengah-tengah. Kadar samarnya pertengahan, cara mengucapkannya tebalkan. Karena dia punya sifat dia punya sifat isti'la pada huruf shad. Bisa dipahami ya? Nah, sering kita ulang-ulang bab ini. Jadi, pelafalan ikhfa itu menyesuaikan dengan karakteristik hurufnya. Kalau karakteristiknya tipis, maka bunyikan ikhfa dalam keadaan tipis. Kalau karakternya dia tebal, maka bunyikan ikhfa dalam keadaan tebal. Nah, bisa dipahami ya? Mudah-mudahan jelas. Lanjut, ulang dari mana? Kalau berhenti di sini, ulang dari min saja. Ya, ulang dari sini. Min sayasihim wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Fi qulubihimur ru'b. Ada yang suka kesulitan saat berhenti seperti lapad ar-ru'ba? Ada yang masih kesulitan? Coba kita bedah sedikit ya. Baik, perhatikan Bapak Ibu semua. Kalau ada dua huruf yang sukun. Baik, biasanya kita temukan dalam keadaan waqaf. Yang satu itu biasanya masuk ataupun termasuk di antara sukun yang asli. Yang kedua itu biasanya sukun yang arid. Maka perhatikan. Mesti jeli. Jeli dalam bab apanya? Jeli dalam bab pelafalan yang berdasarkan dengan sifatnya. Coba antara ain dengan ba. Kita lihat dulu. Ain secara karakteristik bunyinya itu dialirkan sedikit. Ya, dialirkan sedikit. Berarti ada aliran suara yang kita keluarkan hanya sedikit. Karena dia punya sifat tawasud. Bainiyah. Antara rokhawah dan juga syiddah. Antara mengalirnya suara secara utuh. Dan antara terhentinya suara secara utuh. Nah, ain ada di tengah-tengah. Maka tipsnya alirkan sedikit ain. Fi qulubihimur ru'a. Tidak ru', tapi ru'a. Ada aliran suara sedikit. Setelah ainnya dialirkan sedikit, maka masuk pada huruf ba bunyikan dalam kondisi sukun. Bagaimana latihannya, Kang? Latihan saat kita melatih bunyi qalqalah. Ab, ib, ub. Yang diambil be-nya. B. Bukan be ditekan, tapi dia ada suara yang terputus. Kemudian efek dari putus suaranya itu memantul. Ab, b. Nah, kalau itu sudah bisa, ain kita alirkan sedikit, ba kita latih dengan cara barusan. Coba disambungkan. Ar-ru'b. Bisa? Jadi triknya pastikan sadari setiap cara mengucapkan masing-masing huruf.
Kalau bunyinya mesti dialirkan sedikit, berarti alirkan dulu, baru masuk ke huruf berikutnya. Jangan langsung fokus pada huruf yang terakhir. Mana huruf ba-nya? Karena kalau fokus pada huruf yang terakhir, nanti boleh jadi ainnya akan ketinggalan. Agak susah dikit, gak apa-apa. Kita latihan. Ya, Umi Nurul ya. Walaupun agak-agak berat ataupun agak-agak sulit, kalau sudah terbiasa insya Allah bisa. Bisa dipahami? Jadi triknya tadi, pastikan ain perhatikan, setelah itu baru masuk ke huruf berikutnya. Karena dua-duanya kan mesti terpenuhi. Ya, mesti terpenuhi secara makhraj, secara sifat. Ya, agak susah, tidak apa-apa. Ya, yang penting kita sudah tahu cara latihannya. Gitu ya, Ibu Gilang ya, Umi Nurul dan juga ya bunda yang lain. Oke, jelas sampai sini? Jelas, bisa dipahami? Boleh bantu konfirmasinya dulu? Insya Allah jelas ya. Jadi caranya tadi, fi qulubihimur ru'ab. Ru'ab. Tidak ru'ab. 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 Kalau ru'ab, kalau cara bacanya demikian, ainnya ada, tapi ba-nya jadi hilang. Fi qulubihimur ru'ab. Sedangkan ba saat waqaf dia punya sifat apa? Memantul, punya sifat qalqalah. Nah, gitu ya. Jadi pastikan penuhi dari masing-masing hurufnya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk terus bisa belajar Quran. Allah berikan kemampuan kepada kita untuk terus bisa melatih lisan kita, melatih rahang kita dalam memaksimalkan, menyempurnakan bacaan Al-Quran kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kita ulang. Ulang dari mana? Berhenti di tanda mulai, ulang dari tanda hijau. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا. Ya, nanti kalau ada ayat seperti barusan kita ulang lagi Umi ya. Oke, kita lanjut dulu. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا. Maaf. Kita ulang ya. Oke, kita ulang lagi, mohon maaf suaranya. Kita ulang. Kalau kepanjangan kita berhenti di wa amwalahum. Kita ulang. Wa'aurasakum. Kita maaf. Suara agak gatal barusan, mohon maaf. Kita ulang ya. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا. Kita ulang. وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. Allah ya Allah. Lanjut ayat 27. Maaf, 28. Selesai 27, lanjut 28. Ya
النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. Ulang dari in kunta atau in kuntun. Cek aman suaranya ya. Sebentar, ini wifi-nya kurang bagus nih. Oke, kita lanjut. Ulang dari sini. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kun. Di sini ada nun bertasdid. Nun bertasdid secara pelafalan dia tahan 2 harokat. Ya, kalau ada nun bertasdid maka tahan berapa harokat? 2 harokat. Umatti'kunna. Kalau dalam kondisi waqaf bagaimana Kang? Sama, tahan dulu 2 harokat baru lepaskan bacaannya, baru selesaikan. Jadi jangan dibaca umatti'kun. Kalau umatti'kun itu nunnya baru 1. Belum nampak tasdidnya. Belum nampak gunnahnya. Walaupun sudah ada kadar gunnahnya, tapi bukan kadar gunnah itu yang dimaksud. Ya. Yang dimaksud adalah gunnah yang asliyah. Gunnah musyaddadah. Tahan 2 harokat. Umatti'kun. Kun. Tidak umatti'kun. Jelas? Aman ya? Oke, kita lanjut. Ulang dari fata'alaina. Fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Sarahan jamila. Nah, ini panjang 2 harokat. Lamnya panjang 2 harokat. Mad aiwad. Saro. Kang, kenapa background warnanya jadi beda? Ini menunjukkan ada panduan cara baca khusus di kalimat tersebut. Ya, ini kan ada contoh nih. Sarahan jamila. Sa dibaca pendek. Ro panjang 2 harokat keluar dari ujung lidah dan tebalkan suaranya. Saro tafkhim, pangkal lidahnya naik. Han diucapkan dari tengah tenggorokan. Samarkan bunyi tanwin disertai gunnah 2 harokat. Sarahan jami ayun 2 harokat mad asli. Lan asalnya dibacaan, kemudian karena waqaf jadi jamila. Ya, dibaca la panjang 2 harokat jika berhenti karena mad iwad. Nah, itu penjelasan saja. Ya. Ini pakai mushaf QRQ yang dulu pertama kali live pakai ini. Gitu ya. Jadi saya coba tampilan mushaf yang lebih nyaman. Ya, yang khusus tilawah, juga yang khusus belajar tajwid. Maka tidak kita bahas detail-detail. Ya, jadi kita fokus untuk tilawahnya saja. Karena pagi ini saya ada jadwal ngajar, sahabat ayah bunda semua, jadi mungkin tidak bisa lama-lama. Ya, tidak bisa lama-lama, tidak bisa sampai jam 8. Mungkin hanya bisa sampai pukul 7 lah maksimal atau 7 lebih sedikit. Oke, kita lanjut dulu ya. Lanjut 29. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad
daral akhirah. Di sini berhenti di lafaz al-akhirah. Kalau nafasnya tidak sampai, berhentinya di sini. Ya, silahkan ditandai. Boleh tandai pakai pensil, ya, atau pakai stabilo untuk memudahkan. Kalau nanti tilawah mandiri. Jadi kalau tilawah mandiri, kemudian kita masih bingung di mana cara berhentinya, maka silahkan tandai. Berhenti di sini, maka ulang dari mana? Ulang dari wadaru. Ulang dari sini. Tidak ada di al-akhirah. Ya, karena ini padanan kata dengan kalimat sebelumnya, dengan kata sebelumnya. Wad-daral akhirata fa innallaha a'adda lil muhsinat. Fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. 'Azima. Ma dua harokat mad iwad. Waalaikumsalam. Teh Siti, Bunda Siti. Bunda Iti ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut 30. Ayat 30 surah Al-Ahzab. Ya nisa an-nabiyyi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah. Ya-nya ditekan. Yang ditekan ya-nya bukan ba-nya, bukan mubayyinah, enggak. Ba-nya mah tidak perlu ditekan, ba mah dibunyikan seringannya saja, seringan mungkin. Muba. Baru ketika masuk huruf ya, karena dia bertasydid, kemudian tidak ada tanwin atau nun sukun sebelumnya, maka baru berikan kadar nabar atau nabrah, baru ditekan. Kita ulang. Man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzab. Berhenti di sini, walaupun ini tinggal satu kalimat, tidak apa-apa kalau tidak kuat nafasnya. Ulang dari mana? Ulang dari sini. Yudha'af. Yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Bilang yuk. Bilang ke Allah, alhamdulillah ya Allah. Sadari sepenuh rasa kebersyukuran kita kepada Allah, di mana pagi hari ini kita masih diberikan kemampuan, masih diberikan kesehatan, masih Allah bangunkan dari tidur kita untuk menyapa, melihat orang-orang yang kita sayangi. Juga diberikan kesempatan Allah gerakan hati kita untuk bisa kembali menyapa Al-Quran, kembali belajar Al-Quran. Rasakan seutuhnya, sesadarnya, sebaiknya, ataupun sesadar mungkin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Rabb. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, mahal
Kesempatan untuk belajar Quran itu mahal. Ya. Karena tidak semua di antara kita, mungkin saudara-saudara kita dapat akses Quran. Ya. Makanya yang mendorong kita belajar hari ini bukan serta-merta kita, bukan Bapak Ibu, bukan serta-merta saya, bukan. Murni dorongan, bentuk taufik pertolongan dari Allah. Dan alhamdulillah pagi ini sudah selesai juz 21. Kita masuk juz 22. Tidak terasa kan? Ya. Beberapa bulan kita tilawah bareng, ya. Ternyata sudah sampai di juz ke-21. Maaf, selesai juz 21. Kita langsung masuk ke juz 22 dan ini menuju khatam yang ke-6. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Jadi hati kita makin hidup. Hati kita makin adem. Hati kita makin lapang. Saat kita bisa interaksi dengan Quran. Ya. Al-Quran kan melapangkan hati kita. Melapangkan yang sempit, memudahkan yang sulit. Ya. Apa Bapak Ibu? Melapangkan yang sempit, memudahkan yang sulit. Wasilah keberkahan Al-Quran. Alhamdulillah. Masya Allah. Yuk lanjut ya. Alhamdulillah. Masuk ke juz 22. Silahkan dibuka. Ya. Alhamdulillah Bu Widodo. Masya Allah. Ya. Allah kasih kelancaran, Allah kasih ilmu. Ya, kebaikan, semua kebaikan yang didapatkan lewat live ini hakikatnya dari Allah, pemberian Allah. Bukan karena saya, bukan. Ya. Bukan karena kita bisa setiap hari ataupun kita terus-terus ikutan, bukan juga. Memang murni pemberian Allah dan itu bagian dari ikhtiar. Kalau ini kan bagian dari ikhtiar kita kan. Mungkin Bapak Ibu juga sambil belajar di tempat lain secara offline. Ataupun mungkin ikut privat dan sebagainya. Itu bagian dari jalan-jalan yang kita perjuangkan. Tentu yang membuat bisa, yang melancarkan dan yang memberikan kemampuan tetap Allah yang memberikan itu semua. Maka kembalikan kebersyukuran kita kepada Allah. Alhamdulillah. Makasih ya Allah. Engkau memberikan kemampuan kepada hamba untuk bisa lancar baca Quran. Alhamdulillah ya Allah. Makasih ya Rabb. Ternyata rahmatmu begitu besar. Kasih sayangmu begitu luas. Hamba yang penuh dengan dosa ini, hamba yang penuh dengan kekurangan ini, masih engkau berikan kesempatan untuk terus memperbaiki bacaan Al-Quran. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Halan Pak Bambang selamat bergabung. Kita lanjut halaman berikutnya. Halaman ke-422. Silahkan dibuka Bapak Ibu. Halaman 422, kita sudah sampai juz 22. Ya, juz 22. Kita lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulih. Atau kita lanjut berhenti di solihah ya, biar makin afdol atau biar makin pas padanan maknanya. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihah. Ha panjang 2 harokat. Ulang dari wa ta'mal. Wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain. Ya sukun sebelumnya fathah, ya-nya ya lin. Ya harful lin. Maka lunak cara bacanya dibaca dengan lunak. Apanya yang lunak? Ya sukunnya.
Tidak marratain, tain, tapi tain lunak saja. Juga hati-hati bunyi vokalnya, condong ke bunyi vokal i. Jangan condong ke bunyi vokal e. Marratain, bukan tain, tapi tain. Nah, jelas ya? Oke, kita ulang dari mana? Ulang dari nu'tiha. Nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Budi, ahlan, selamat bergabung. Lanjut, 32. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka'ahadim minan nisa'. Ulang dari lastunna. Lastunna ka'ahadim minan nisa'i inittaqaitun. Nun tahan. Ulang dari ini. Inittaqaitunna fala takhda'na bil qaul. Kita ulang lagi. Inittaqaitunna fala takhda'na bil qaul. Baik, terima kasih Bunda Lilis. Kita ulang sekali lagi ya. Sambil kita tunggu nih, wifi-nya agak melemah. Kita ulang sekali lagi. Inittaqaitunna fala takhda'na bil qaul. Berhenti di tanda merah, tanda henti. Maka ulang lagi dari sini. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. Tidak marad. Tidak ada de-nya, tidak ada pantulannya, tidak ada bunyi siluman. Marad. Maro, ro tebal, dot juga tebal. Marad. Ya. Tidak marad. Ulang dari mana? Ulang dari fayatma'. فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة
zakata wa ati'na Allah. Wa ati'na Allah wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijis. Kita ulang. Sekali lagi. Berhenti di rijis, ya. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijis. Rijis, rijis, rijis. Setelah memantulkan jim, langsung sukunkan huruf sin. Sama seperti di awal tadi. Ya, kalau tadi apa? Ru'ab, ru'ab. Ahlan, Bunda Rahmah, Bunda Kis, Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ini, jim pantulkan, masuk ke sin. Ankumur rijis, rijis, rijis. Makanya qalqalahnya di sini qalqalah sugro. Secara pantulannya itu tidak sejelas saat ada di akhir kalimat. Karena ar-rijis atau ar-rijasa, jimnya ada di tengah kalimat. Itulah kenapa pantulan setelah memantul kita akan langsung sambung ke huruf berikutnya, ke bunyi berikutnya. Jelas ya? Aman ya? Waalaikumsalam Bunda Lis, Bunda Nur, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kita ulang dari mana? Ulang dari liyudhiba. Liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah ya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, lanjut. Berikutnya, ayat berikutnya ayat ke 34. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Inna Allaha kana latifan khabira. Innal muslimina wal muslimati maaf, kita ulang, kelewat satu baris. Ulang ya. Waalaikumsalam Bunda Susi, Surabaya hadir. Boleh dong sambil absen dari kota mana? Ya. Yang sudah hadir pagi ini selain dari kota Surabaya. Dari mana yang sudah hadir? Tadi Pak Budi dari Papua sudah hadir ya. Masya Allah. Nah, dari yang lain bagaimana? Silahkan boleh sambil ngabsen di kolom komentar ya. Cirebon hadir, ahlan. Daiin Bandung. Tangerang hadir, Bogor, Purwakarta, Sidoarjo, Madiun, Cimahi, Cilacap, Depok. Aceh, Palembang, Bandar Lampung, Karanganyar, Maluku, Kalimantan, Subang, Pekanbaru, Tangerang, Sumbar, Sragen, Bekasi. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya Bapak Ibu semua. Ya, abang kakak ayah bunda semua. Sehat, lahir batin, bahagia tanpa syarat. Bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, Masya Allah. Makassar juga hadir ya, Bunda Nur ya. Alhamdulillah. Yuk lanjut ya. Silakan sambil diramaikan kolom komentar, sambil dibantu di tab layarnya, boleh sambil disiarkan juga. Terima kasih yang sudah menyampaikan 20.000 tab layar, yang sudah nge-share sampai ke 116 ya, yang nge-share.
Ya, moga-moga jadi kebaikan. Bunda Amalia, abdi mah caket gedung sate. Masya Allah. Selamat bergabung Bunda Amalia ya. Lanjut, Sabah, Malaysia hadir. Amin. Baik, lanjut ya, ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat. Kalau kepanjangan berhenti di sebelumnya wal mu'minat. Ulang lagi. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'at. Amin ya rabbal alamin. Yuk aminkan yuk doa dari Bunda Faridah. Amin ya rabbal alamin. Nge-like suaranya Bunda Eti. Nge-like videonya, nge-like. Coba boleh saya konfirmasi dulu. Amin ya rabbal alamin. Oh barusan. Sekarang sudah aman ya. Moga-moga kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat Al-Quran, yang mendapatkan keberkahan Al-Quran, yang mendapatkan kebaikan wasilah Al-Quran. Termasuk juga anak cucu keturunan kita. Semoga Allah masukkan mereka di antara generasi-generasi yang cinta Al-Quran, generasi-generasi yang Allah titipkan hafalan Al-Quran, Allah titipkan amalan Al-Quran, Allah titipkan kebaikan-kebaikan lewat Al-Quran. Generasi yang kelak menjadi penyelamat bagi kita di hadapan Allah, ya, yang menyelamatkan diri kita kelak di hadapan Allah, yang menjadi penerang hati kita, menjadi sumber kebahagiaan kita sebagai orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita ulang. Ya, kita ulang. Was-sabirin. Ulang ini. Was-sabirina was-sabirati wal-khashi'ina wal-khashi'at. Ulang dari wal-khashi'in. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين
was-shaimat. Mat, tak sukun, perhatikan ada percikan napas. Ya, ada sifat hamsnya. Dan dijaga, jangan sampai hilang. Ulang dari was-shaimin. Was-shaimina was-shaimati wal-hafizina furujahun. Maaf. Furujahum bukan furujahun. Ulang ya. Ngos-ngosan Ustaz. Alhamdulillah ya. Yang ngos-ngosan alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Ya, pagi ini nafas kami Engkau gerakan untuk tilawah sampai ngos-ngosan. Alhamdulillah ya Rabb. Moga jadi tanda cinta yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jadi kebaikan yang Engkau limpahkan kepada kami ya Rabb. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Kita ulang. Furujahum ya, bukan furujahun. Maaf izin turun ngurus syafahullah, syifaan ajilan taman. Untuk Bu Widodo, doa terbaik kami titipkan untuk kesembuhan Pak Widodo ya. Semoga Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna tanpa kurang apapun. Syafahullah, syifaan ajilan taman. La ba'sa tahuran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ulang dari was-shaimin. Ulang dari sini. Was-shaimina was-shaimati wal-hafizina furujahum. Doanya Ustadz pun anak, dua nana nuju tedamang. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, kalau ada sesuatu yang mungkin tidak nyaman di pandangan kita, tidak sesuai dengan kehendak kita, yang kita ucapkan kepada Allah apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Itu ya. Jadi respon kita alhamdulillah ala kulli hal. Dan kita doakan juga yang sedang sakit, ya. Ada anak-anak Bunda Anita nih yang sedang sakit dua-duanya, semoga Allah sembuhkan. Allah berikan kesehatan yang paripurna, kesehatan yang sempurna, kesehatan lahir batin. Allah sembuhkan tanpa kurang apapun. Begitu juga bagi ayah bunda yang hari ini. Mungkin anak-anaknya, mungkin saudaranya, mungkin pasangannya, mungkin kerabatnya yang sedang sakit, Allah sembuhkan. Keberkahan Al-Quran, kita memohon kepada Allah. Kita bertawasul dengan kemuliaan Al-Quran. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah sembuhkan siapa-siapa yang hari ini sedang sakit. Sambil kita sebutkan namanya, ya Allah, kami titipkan saudara kami, siapa namanya, Engkau berikan kesembuhan untuknya ya Rabb. Kami bertawasul padamu ya Rabb, melalui ayat-ayat yang kami baca, melalui kalam-kalamu yang kami pelajari, semoga Engkau berikan kesembuhan untuk siapa. Silakan. Sambil disebutkan, sambil kita aminkan. Kita sebutkan namanya. Ya. Sambil kita niatkan hadiah. Kita hadiahkan Al-Fatihah untuknya. Ya. Yang harapan itu kan Al-Fatihah itu satu di antara penyembuh. Ya. Al-Fatihah itu satu di antara penyembuh. Untuk setiap sakit apapun, sakit lahir, sakit batin. Dan kita minta ke Allah, karena yang menyembuhkan Allah. Bukan bacaan Al-Fatihahnya, bukan. Itu jadi wasilah, jadi perantara saja. Tetap yang menyembuhkan siapa? Allah. Yang menghendaki sakit siapa? Allah. Yang menghendaki sembuh? Allah. Berarti kita perlu jalan rayuan, jalan wasilah, agar Allah berikan kesembuhan untuk yang kita tuju, untuk yang kita target siapa yang sedang sakit, gitu ya. Jadi guru-guru kami sering menyampaikan, ya Allah titip dan temani. Jadi kita titipkan keadaan orang tua kita, keadaan pasangan kita, keadaan anak-anak kita,
Titipkan ke siapa? Kepada Allah. Karena sebaik-baik yang menjaga hanya Allah. Sebaik-baik yang menemani hanyalah Allah. Maka ketika kita sudah serahkan, sudah titipkan, sudah minta ditemani, insya Allah akan lapang. Kadangkala kita kan rungsing, kadangkala kita pusing, kadangkala kita repot karena kita fokus pada orang, pada objek yang dituju. Sedangkan kan mereka-mereka yang hadir di tengah-tengah kita hari ini, pasangan kita, anak-anak kita, itu kan mereka adalah titipan dari Allah. Berarti yang memiliki siapa? Allah. Ya, jadi bukan ada dalam kapasitas kendali kita, bukan ada pada kapasitas keinginan kita. Itu kendali Allah. Maka yang bisa kita lakukan adalah memohon kepada zat yang maha mengendalikan. Berarti kan yang sedang sakit kita mohon, ya Allah, sembuhkan pasangan hamba ya Rabb. Agar dengan kesembuhan itu kami bisa bersama-sama lagi. Bisa ibadah bersama lagi. Bisa memuliakan hal-hal yang baik lagi. Ya Rabb, teruntuk anak hamba, siapa namanya? Yang Engkau titipkan kepada hamba. Hamba memohon kesembuhan untuknya ya Allah, karena sejatinya Engkau yang maha menyembuhkan. Hamba terima sakit ini ya Rabb. Hamba terima keadaan anak hamba ini ya Rabb. Dan hamba serahkan sepenuhnya kesembuhan mereka kepadamu ya Rabb. Begitu. Jadi itu diantara apa? Untuk merilis hati kita. Merilis hati kita, melatih agar hati kita ridho, agar hati kita lapang, hati kita menerima. Gitu ya. Karena kalau hati kita sudah menerima keadaan apapun, maka insya Allah yang baik-baik yang akan Allah hadirkan. Ya kan, kita kadang yang bikin sesak itu apa sih? Yang bikin sesak ya hati kita. Cara pandang kita menyikapi sesuatu, cara pandang kita merespon sesuatu. Tapi coba kalau kita respon dengan respon terbaik, kita adukan, ya, kita adukan apapun yang Allah timpakan, mungkin sakit, ya, mungkin hal-hal lain, bentuk-bentuk problem ataupun masalah lain. Kan kalau begitu insya Allah jadi kelapangan. Ya, beda kalau hanya sekadar apa? Tadi, salah dalam cara kita merespon, menyikapi kita. Jadi satu di antara jalan yang bisa kita lakukan agar hati kita bisa lapang, hati kita bisa ridho adalah mengadu. Dan mengadunya bukan ke orang, bukan mengadu ke status. Aduh, saya sakit ini dibikin status. Bukan begitu. Adukannya ke siapa? Ke Allah mengadunya. Nah, alhamdulillah, ini dalam rangka apa? Mengingatkan saya, ya. Jadi bukan bukan dalam kapasitas menggurui ataupun apa, bukan. Tapi ini untuk mereminder kita bersama. Oke, lanjut. Kita sampai ayat barusan sampai mana barusan? Furujahum ya. Baru sampai furujahum. Ada tanda henti di sini. Ya, itu apa namanya? Selingan saja, ya. Jadi selain kita belajar, selain kita tilawah juga mudah-mudahan ada ada jalan jalan inspirasi juga. Yaitu kita dapatkan semuanya. Saya mendapatkan inspirasi, ayah bunda bapak ibu juga mendapatkan inspirasi, mendapatkan reminder. Gitu ya. Jadi sambil kita mencoba untuk belajar tilawah, sambil kita melatih hati kita juga. Karena ya apa-apa yang terjadi di luaran kita kan sebetulnya bisa kita respon berdasarkan apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita setting dalam diri kita, dalam hati kita. Apa-apa yang di luar kendali kita serahkan kepada Allah. Apa-apa yang bisa kita kendalikan, itu yang kita kendalikan. Apa hati kita kendalikan. Respon kita kendalikan. Kan kalau sakit bukan ada dalam kendali kita kan? Ada yang menganggap sakit itu ada dalam kendali kita, bukan. Di luar kendali kita.
Coba kalau saya tanya nih ke Bapak Ibu yang hari ini saudaranya, pasangannya, anak-anaknya sedang sakit. Apakah kita yang mengendalikan sakit itu? Bukan. Yang mengendalikan sakit siapa? Hakikatnya Allah. Iya kan? Yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita kendalikan apa? Respon kita. Menyikapi sakit yang diterima oleh pasangan kita. Sakit yang diterima oleh anak-anak kita. Respon kita lapang, ya lapang. Respon kita sempit, murung, murang-maring, ngaduk sana sini, ya itulah respon. Dan respon yang kita jalankan itu berdasarkan apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau kita yang ada dalam hati kita adalah masalah, yang ada dalam pikiran kita adalah masalah, maka merespon itu pun juga responnya masalah. Tuh kan, ibu bilang, kamu jangan hujan-hujanan, akhirnya kan sakit. Nah itu kan akhirnya menyalahkan yang lain. Padahal tadi yang bisa mengendalikan Allah. Nah maka latih. Kita latih hati kita untuk merespon sesuatu dengan respon terbaik. Kita latih pikiran kita untuk berpikir sesuatu dengan pikiran terbaik. Dengan itu, maka insya Allah akan Allah lapangkan, akan Allah beri jalan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ada satu kesulitan. Kesulitannya jelas, kesulitannya nampak. Makanya pakai alif lam ma'rifat. Ya, inna ma'al usri berarti kesulitannya jelas. Kalau hutang-hutangnya jelas, kalau sakit-sakitnya jelas, kalau punya masalahnya jelas. Tapi ketika Allah pakai redaksi yang lain, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setiap kesulitan, jelas kesulitannya, terdeskripsikan. Tapi ketika Allah sampaikan, sesungguhnya setiap kesulitan akan banyak kemudahan. Yusran, dia tidak pakai alif lam. Dia general. Ya, artinya apa? Satu kesulitan yang Allah hadirkan dalam hidup kita itu berbanding dengan banyaknya jalan keluar yang sedang Allah siapkan. Ya. Tinggal apa? Tinggal bagaimana cara kita untuk menangkap sinyal itu. Sinyal kemudahan, sinyal pertolongan yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Gitu ya. Ini ya boleh ya. Sambil kita reminder, sambil kita mengintrospeksi diri kita semua. Ya. Saya mengintrospeksi diri sebagai reminder buat diri saya. Yang mudah-mudahan ini juga membantu ataupun menambah inspirasi bagi ayah bunda sahabat semua. Boleh ya? Jadi diselingi hal-hal untuk sama-sama saling menguatkan, sama-sama saling melapangkan, sama-sama saling melatih. Silahkan Bunda Kirana, terima kasih sudah hadir. Baik, silahkan bagi sahabat, bagi ayah bunda yang mungkin mau turun. Terima kasih sudah hadir pagi ini ya. Oke, kita baru sampai di ayat 35 surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Oke, kita ulang ya, kita ulang. Dari wal hafizin. Yuk, kita lanjutkan lagi bacaannya, kita lanjutkan lagi tilawahnya sampai ayat ke 35 ini ya. Oke, nanti sambil kita lanjut. Ulang dulu dari wal hafizin. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله. Kita ulang. Ri-nya tadi kepanjangan. Ya, kita ulang lagi. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله يا الله Alhamdulillah Masya Allah Tabarakallah. Selesai. Halaman 422. Ya, ini ada cara berwaqaf pada fathatain. Sering kita bahas ya. Jadi cara waqaf pada fathatain, baca fathah panjangkan 2 harokat pada fathatain yang dilingkari. Contoh pada lafad jufa'a dibaca fayadhhabu jufa'a, dan lafad wazura dibaca wazura. Ini sudah sering biasa kita bahas. Cara waqaf pada ta marbutah, bunyikan ha pada huruf terakhir ta marbutah apapun harokatnya. Seperti contoh pada lafad mumaddadah. Ini tambahan penjelasan dari setiap halaman yang kita temukan di Mushaf QRQ. Kita lanjut ya, berikutnya halaman 423. Silahkan dibuka. Halaman 423. Kita masuk juz ke-22 surah Al-Ahzab, surah ke-33. Baik, sebelum kita lanjut, sahabat masih aman suaranya? Masih jelas suaranya? Insyaallah masih jelas ya. Hampir jam 7 kita selesaikan mungkin sampai ayat ke-40. Boleh ya? Berarti tinggal beberapa ayat lagi untuk pagi ini. Kita pagi ini ada jadwal ngajar dulu, jadi mohon maaf tidak bisa lama-lama. Ya mudah-mudahan nanti di kesempatan lain ada waktu untuk kembali berjumpa. Ke depan insya Allah nanti kita siapkan jam tambahan Bapak Ibu. Ya seperti yang sudah disampaikan beberapa hari sebelumnya. Akang nafasnya panjang, alhamdulillah. Nah, ini segini mah masih ngos-ngos. Masih ngos-ngosan juga ya Bunda Elis ya, alhamdulillah. Nanti kita latihan bareng-bareng. Cara latihan napas yang panjang, yang kuat, yang nyaman saat dipakai tilawah, insya Allah kita praktek. Nanti kita praktek bareng-bareng. Nah, ke depan nanti insya Allah kita ada jadwal tambahan Bapak Ibu ya. Jadi jadwal bareng dengan saya tetap ada, jadwal pagi. Nah, nanti selebihnya juga nanti akan ada tambahan belajar. Mau nggak ada tambahan belajar? Mungkin nggak selama pagi. Kalau pagi kan bisa sampai 1,5 jam atau sampai 2 jam. Kalau di luar itu mungkin hanya sejam atau 45 menit. Nah, harapannya mudah-mudahan nanti bisa semakin banyak frekuensi latihan dan kita fokus tilawah. Maksudnya fokus belajar. Ya, fokus belajar, enggak yang lain-lain, fokus belajar. Fokus belajar, fokus nemenin, fokus memperbaiki, fokus melatih. Nah, mau Kang tapi ada aktivitas, gak apa-apa. Nanti kalau yang punya aktivitas, sambil aktivitas gak apa-apa. Oh Kang saya bisanya cuma pagi, gak apa-apa. Kang saya bisa ikut yang lain, silahkan. Nah, nanti ditunggu informasinya ya. Pokoknya nanti ditunggu apakah nanti saya sampaikan di grup atau saya sampaikan di VT. Nanti ditunggu informasinya. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita temani. Sehingga ya kita tidak hanya belajar hanya pagi saja. Atau tidak hanya belajar hanya malam saja. Tapi juga kita bisa menambah jam pelajaran yang lain. Karena kan selaras dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari ketika kita ingin memperbaiki rahang kita, memperbaiki pelafalan kita, maka yang perlu diperbanyak adalah latihan. Dan polanya sama. Ya. Polanya sama. Jadi yang pola pembelajaran sama seperti yang sudah berjalan hari ini. Kita pakai mushaf langsung, ayah bunda sahabat bisa buka juga dan nanti bisa kita baca bareng-bareng.
Baik, kita lanjut dulu halaman 423. Ya, halaman 423. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra. Kita ulang dari idza qada. Atau kalau kepanjangan boleh berhenti di wala mu'minah. Kita ulang lagi ya. Wa ma kana limu'minin wala mu'minah. Berhenti di sini. Ulang dari mana? Ulang dari wala. Wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra. Idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ada tanda stop, waqaf aula di sini, berarti tidak dilanjutkan, utamakan berhenti. Dan ini membantu kita untuk siap-siap mengambil nafas. Hi, tadi hu, di sini ada hak domir, harokatnya domah. Domah seperti angka 6. Ya, angka 6. Terus kemudian di atasnya ada tanda alis. Betul ya? Coba lihat. Tanda alisnya kira-kira di sini alis tebal apa alis tipis? Tanda alisnya tebal apa tipis? Di atas huruf H, tebal apa tipis? Tipis, betul ya? Karena tidak ada tanda gigi atau tidak ada tanda taring. Tidak ada taringnya, tidak ada giginya, maka termasuk di antara yang tipis. Nah, perhatikan di sini. Kalau ada tanda alis, kemudian alisnya alis tipis, itu kan biasanya kita kenal dengan mad jaiz. Betul apa betul? Betul ya? Kita kenalnya dengan mad jaiz. Nah, tapi kalau terjadi ataupun kalau alis itu terdapat di atas hak domir, hak yang bentuknya bulat, maka ini bukan mad jaiz hukumnya. Tapi apa? Apa? Coba. Apa kira-kira? Mad silah tawilah. Nah, Bunda Suharni bukan mad sirah, tapi mad silah. Mad silah tawilah atau MST atau mad silah kubro MSK. Kita kenalnya, kita istilahkan biasanya mad silah tawilah atau silah kubro. Ya. Mad silah tawilah atau silah kubro. Kenapa disebutnya mad silah tawilah? Kenapa disebutnya mad silah atau silah kubro? Karena setelah hak domir ini ada hamzah. Ya, jadi kalau sudah ada tanda alis, hampir dipastikan setelahnya itu pasti ada hamzah. Dan panjangnya juga tidak 2 harokat. Panjangnya 4 atau 5 harokat. Muqaddam 4 harokat. Prioritaskan 4 harokat. Wa rasuluhu bukan mad jaiz munfasil. Kalau mad jaiz di luar hak domir. Kalau mad jaiz di mana? Di luar hak domir. Kalau hak domir terjadi pada hak domir, maka bukan mad jaiz tapi mad silah tawilah atau silah kubra. Paham sampai sini? Jelas? Ya, mudah-mudahan jelas ya. Lanjut berikutnya. Tadi kita berhenti di tanda stop. Lanjut di sini. Wa may
ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Mubina, bina, bi, 2 harokat. Allah, ya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Lanjut 37. Lanjut 37. Kita masih pakai irama ros. Dari awal kita fokus pakai irama ros ya. Ada beberapa yang bisa kita pakai. Nah, tapi seringnya kita pakai irama ros kalau enggak bayati. Karena itu recommended bagi yang sedang belajar seperti kita hari ini. Gitu ya. Nanti kapan-kapan juga mudah-mudahan ada kesempatan kita latihan irama Quran bareng-bareng. Ada yang mau ikutan? Kita latihan murotal. Kita pelajari bagaimana Syekh Sudes tilawah iramanya. Bagaimana kita pelajari Syekh Bandar Balilah iramanya. Bagaimana kita mempelajari siapa lagi? Syekh Al-Ghamidi dengan irama syikahnya. Masya Allah. Jadi selain kita belajar fasahah, memfasihkan, juga kita belajar memberikan warna dalam tilawah. Karena ada juga boleh jadi, Masya Allah. Terima kasih Bu Nawidia. Fi amanillah ya Bu Nawidia ya. Bisa jadi kita dapat masuk ataupun bisa boleh jadi salah satu jalan kita mentadabburi adalah lewat jalur irama. Jadi kita menikmati bacaan Al-Quran boleh jadi salah satu pintu masuknya dari sana juga. Walaupun tetap yang paling puncak adalah ketika kita bisa mentadabburi itu lewat makna yang terkandung di setiap ayatnya. Tapi tidak menutup kemungkinan lewat irama Quran. Itu juga bisa jadi salah satu pintu masuk untuk apa? Kita menikmati bacaan Al-Quran. Ya, nanti yang kita pelajari irama-irama yang ringan. Yang bisa kita pakai, yang bisa kita praktek, yang mudah. Pakai pola, pakai rumus yang mudah. Tidak yang sulit kan? Ya kalau kita nirunya ke masyayikh-masyayikh Timur Tengah dan sebagainya. Itu kan mungkin agak lumayan tuh tantangannya. Harus belajar nafas Kang. Betul, nanti sambil belajar nafas. Nah di bab irama itu nanti kita belajar nafas. Gitu ya. Itu ranah irama Quran, ranah nagom Quran, ranah makomat, ranah murotal. Nah, untuk kita kan hari ini ranahnya ranah apa? Memperbaiki bacaan. Nah kalau ranahnya nafas nanti ada dalam ranahnya irama Quran. Nah, nanti kita agendakan ya insya Allah ya. Mudah-mudahan kesempatan lain ada. Nanti sambil saya siapkan juga panduan ataupun modul-modulnya. Jadi modulnya ya nanti bisa di-share ke ayah bunda semua. Kemudian nanti bisa dipakai buat ngajarin anak-anak, buat ngajar di majelis taklim, ngajar di sekolah bagi ayah bunda yang mungkin hari ini jadi guru. Jadi kan enak tuh. Kita secara latihan penyempurnaan kita gunakan ya. Kita kita pelajari terus. Buat cucu juga bisa tuh Bunda Neneng. Terus dari sisi irama juga kita pelajari irama-irama yang sederhana, pola-pola yang sederhana, yang mudah untuk ditiru. Gitu ya, insya Allah ya, bismillah. Kita niatkan dulu. Mudah-mudahan Allah berikan jalannya dan nanti diberikan kesempatan untuk kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau Bapak Ibu menyimak setiap live ada beberapa irama yang kita pakai, dikenali dulu. Gitu ya, dikenali dulu. Kan ada 7 irama tuh. Jadi ada 7 irama. Rumusnya itu baso hiji nikaraos. Nah, Bunda Neneng pasti paham nih. Baso hiji nikaraos. Baso 1 begitu nikmat, begitu enak kalau di Indonesia kan. Tapi itu rumus iramanya itu baso hiji nikaraos. Baknya bayati, soknya soba, hi-nya hijaz,
Ji-nya jiharkah, ni-nya nihawan atau nahawan, ka-nya shika, raosnya ros. Tuh jadi 7 irama. Jadi ketika melihat ataupun ketika lewat ke tukang bakso, oh bakso hiji nika raos. Oh ini irama Quran. Nah, itu ya. Rumus irama Quran. Masya Allah. Itu spill dikit lah ya. Apa Pak ya? Jadi spill dikit. Bunda Eti langsung ngasih jempol kan? Nah, itu mudah kan? Oh, ingat tukang bakso, ingat irama. Ingat tukang bakso, ingat bayati. Ingat tukang bakso, ingat soba. Ingat hijaz. Oh, itu tuh yang dimaksud Kang Zen. Jadi, belajar irama Quran itu senikmat kita menyantap bakso. Gitu ya. Kan irama itu kan nikmat kan, belajar irama itu. Jadi boleh gak jadi tagline-nya? Belajar irama Quran senikmat menyantap irama bakso. Senikmat menyantap bakso. Nah, pami ayat tukang bakso langsung baca. Ya, boleh itu. Nah, gitu ya. Masya Allah. Itu masalah selingan. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain. Ya. Irama itu kadang suka timbul Kang, tapi belum beraturan. Itu karena memang perlu dilatih. Perlu latihan. Nah, nanti online aja Bu Gilang. Jadi online aja. Ya, online kan mudah diakses kan? Mudah diakses. Jadi mudah diakses, mudah ikutan. Gitu. Masya Allah ya. Lanjut dulu. Lanjut tadi sampai mana? Mubina ya, sampai Mubina ya. Oke, kita lanjut dulu ayat ke-37. Yuk, ayat ke-37. 37 kita lanjut. Wa idz taqulu lillazi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi. Nah, kalau sementara belum ada Bunda doyan belanja, belum ada kelas khusus, yang ada baru coaching, itu kita wadahi di grup. Kalau kelas secara khusus belum. Nanti boleh gabung di grup. Jadi bagi sahabat, ada yang belum gabung di grup? Ada yang belum gabung di grup? Ada? Nah, yang belum gabung, nanti boleh gabung di grup. Biar dapat informasinya. Informasi kelas-kelas yang free itu, atau mungkin informasi privat, nanti ada di sana. Kalau kelas secara umum kita belum ya, masih kita pertimbangkan. Belum ke sana. Nah, nanti boleh gabung di grup ya. Nah, ada yang belum gabung? Bunda Yuni belum, Bunda Hera belum. Nanti yang belum gabung di grup, Ayah Bunda, Bapak Ibu, bisa cek di profil saya. Ya, bisa cek di profil saya. Nanti ada informasi gabung grup belajar. Di bawah nama nih, di bawah tanda message, di bawah tanda pesan, itu ada penunjuk tangan ke bawah. Nah, di bawah penunjuk tangan ada tautan nanti gabung ke grup. Nanti boleh dicek. Ya, mungkin selepas ini atau mungkin sekarang juga silahkan nanti ketika sudah gabung di grup, balik lagi ke sini. Kang Ustadznya ngajar sabarna, alhamdulillah ya, mana neneknya kan seneng nemenin yang belajar. Ya, seneng, jadi seneng nemenin belajar, seneng aja, seneng gitu. Ya kalau udah seneng kan dinikmati ya. Silahkan Bunda Elis. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doa terbaik untuk Bunda Elis Fangga dan ayah Bunda yang lain ya. Semoga dilancarkan aktivitasnya. Allah jagain Bapak Ibu semua, Allah temani Bapak Ibu semua, dan senantiasa ada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kang, bocoran iramanya Kang. Ini irama ros nih yang sedang kita pakai. Irama rosnya, irama ros yang standar. Bukan irama ros yang full variasi, enggak. Karena irama itu kan ada yang sederhana, ada yang ambil standarnya saja, ada yang pakai variasi dan sebagainya. Insya Allah nanti yang kita pakai, yang kita pelajari yang yang standarnya,
yang mudah untuk ditiru, mudah untuk dipraktekkan. Kalau ngajarin anak sekarang harus, ya betul. Ngajarin anak-anak harus super sabar. Ya, dan semakin sabar berarti kan semakin banyak pahala ya, Bapak Ibu ya. Makin sabar makin banyak pahala. Nah, kenapa? Ya karena yang kita temani adalah mereka yang ingin dekat dengan Quran. Masa yang pengen dekat dengan Quran kita layani dengan tidak maksimal kan? Kalau bahasa Sundanya kacida. Keterlaluan. Terlalu. Nah gitu ya. Kalau kata Bang Haji apa? Bunda Eti? Terlalu. Pengen belajar, pas belajarnya sama kita dimarahin. Nah, repot kan? Ada kan dulu ya? Bukan dulu, sekarang deh. Ada yang viral kan? Di TikTok, di IG. Bapak-bapak ngajar Quran sambil bawa penunjuk. Anaknya baca A kurang tepat. Yang betul. Sambil dikeplak. Nggak begitu juga kan? Justru kan makin makin begitu makin susah nanti. Tapi ketika anak, ya fitrah anak kan senang bermain. Fitrah anak itu senang dilayani. Ya kita layani, kita kita temani. Kang Ustadz selalu ngajar anaknya sambil itu salah satu metode Bunda Nenek. Jadi kan menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran itu kita pakai dengan cara-cara yang mudah, dengan cara-cara yang bisa kita jangkau, dan dengan cara-cara yang bisa mudah diterima. Betul, semakin takut ya, kalau semakin takut berarti kan apa? Semakin sulit mereka menerima arahan dari kita kan. Jadi nanti yang tertanam dalam hatinya, belajar itu bukan karena pengen bisa, bukan karena tertarik, bukan, tapi karena takut dimarahin, takut dikeplak dan sebagainya kan repot, malah nggak mau belajar kan akhirnya begitu. Maka semaksimal mungkin kita belajar pendekatan yang humanis, ya pendekatan yang ya humanis itu manusiawi gitu. Ya tegas perlu kita tegas, tapi tegas kan bukan dicerminkan lewat pukulan, bukan dicerminkan lewat memarahi dan sebagainya, bukan. Satu waktu oke, kita perlu untuk memberikan ataupun mentreatment itu, tapi kan bukan satu-satunya cara. Marah terus tiap hari kan enggak, ngajarin anak malah repot nanti kan. Yang ada malah marah-marah yang tertanam dalam hati anak-anak. Iya, ujungnya kan malah nggak mau lagi ngaji kan gitu. Ya kan namanya anak-anak juga kan. Ya kalaupun ada heureuy main-main kan ya wajar lah. Kita juga mesti bijak menyikapi itu. Ya, tapi kan tetap anak mah gimana kita bisa ngebriefingnya. Jadi bagaimana kita bisa membekali informasinya. Apa yang disampaikan oleh kita akan sampai ke anak-anak. Makanya kelembutan. Rasulullah itu kan ngajarin kelembutan. Betul ya Bapak Ibu ya, Rasulullah itu ngajarin kelembutan. Banyak kok kisah-kisah saat Rasulullah bagaimana memperlakukan anak-anak itu dengan perilaku yang lembut. Walaupun anak-anak itu bikin jengkel para sahabat, bikin jengkel orang-orang yang ada di sekitaran Rasulullah. Tapi kan tetap disikapi dengan sikap yang penuh kasih sayang. Ketika Rasulullah makan kan, ada salah satu sahabat yang masih anak-anak saat itu. Kemudian dianggap tidak sopan kepada Rasulullah oleh para sahabat. Tapi Rasulullah tetap negur dengan negur yang cara baik. Negur dengan cara yang baik. Ya. Imam Malik saat digunjingi oleh orang-orang yang tidak suka kepada beliau, disikapi dengan apa? Sikap kasih sayang. Ya lagi-lagi balik ke yang tadi. Balik ke tentang bagaimana kita merespon sesuatu. Keadaan, kondisi yang ada dalam hidup kita.
Balik lagi ke sana sama, ngajar juga sama. Nah, gitu ya. Oke, lanjut dulu. Sampai mana barusan? Alaih ya. Ulang dari wa an'amta. Wa an'amta alaihi amsik alaika zawjaka واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. Stop atau bisa lanjut. Waqaf jaiz. Lanjut. Berikutnya. Wallahu ahaqqu an takhsyah. Falamma qada Zaidun minha watara. Wa tidak wa tidak perlu monyong, tidak perlu maju bibirnya. Watara yang dinaikin pangkal lidahnya untuk menebalkan huruf to selain dia punya sifat isti'la, naik pangkal lidahnya juga punya sifat itbaq. Nempel punggung lidahnya. Tertutup aula mulutnya. Wa to ro. Kalau ro naik pangkal lidahnya aja. Lanjut. Zawwajnaka likai la yakuna 'alal mu'minin la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim. Nah, kita masuk ke irama bayati. Fi azwaji ad'iyaihim iza qadaw minhunna watara. Wa kana amrullahi maf'ula. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lahu. Sunnatallahi fil ladzina khalau min qabl sama ya, qabl baknya pantulkan, tetapi karena setelah ba itu masih ada huruf, maka pantulannya tidak sejelas saat ada di akhir kalimat. Qalqalahnya qalqalah sughra. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Allazina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahada. Atau kalau kepanjangan ulang dari berhenti di wa yakhshawna. Ulang lagi.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله hasiba. Lanjut ayat terakhir pagi ini. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Alirkan suara, alirkan nafasnya. Ulang dari sini. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Masya Allah.